Baiklah, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan terjemahan surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya arti perkata surat Al-Baqarah ayat 60. Innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanyalah lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, wal gharimina, dan untuk membebaskan orang yang berhutang, wa fi sabilillahi, dan untuk jalan Allah, wa benis sabili, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, faridotun, sebagai kewajiban, minallahi, dari Allah, wallahu, Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Kemudian arti perkata ayat 103, hudhu, ambillah,
min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatun, zakat, tutahhiruhum, guna membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka, wa sholli, dan berdoalah, alaihim, untuk mereka, inna sholataka, sesungguhnya doamu itu, sakanun, menumbuhkan ketentraman, lahum, bagi mereka, wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Selanjutnya kita masuk ke tafsiran ayat. Yang pertama ayat 60. Ayat 60 ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqati, merupakan penegasan bahwa zakat itu untuk orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yang orang-orang tersebut lebih dikenal sebagai asnaf, yaitu orang fakir miskin, amil zakat, mu'allaf, pemerdeka budak, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian orang-orang seperti gharim ini merupakan orang yang dililit hutang. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dililit hutang, yang hutangnya itu bukan untuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, fakir, merupakan orang yang tidak punya apa-apa. Yang ketiga, miskin, adalah orang yang kekurangan. Yang keempat, amil zakat, adalah pengurus zakat. Walaupun dia orang kaya, dia tetap berhak menerima zakat kecuali dia menolak atau tidak mau. Yang kelima ada pemerdeka budak, yaitu orang yang terlilit perbudakan, semisalnya dia budak dan dia butuh untuk uang untuk memerdekakan dirinya, maka dia berhak menerima zakat. Yang keenam, fisabilillah, sesuatu yang sifatnya memperjuangkan agama Allah atau orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjuangan dan butuh bantuan. Kemudian kata faridotam minallah, ketetapan dari Allah, merupakan ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah dan tidak bisa diubah-ubah. Dan adapun kata wallahu alimun hakim, dan ketetapan itu dibuat Allah, yang mana Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ketetapan itu tidak dibuat sembarangan saja. Dan kemudian pada ayat 103 ini menjelaskan tentang teknis zakat itu sendiri, yaitu ada perintah. Yang pertama, khudhu min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka. Maksudnya adalah ambillah sebagian harta mereka. Mereka di sini tertuju pada yang mempunyai kewenangan. Kewenangan itu sendiri seperti pemerintah, misalnya amil zakat yang sudah disepakati, jadi dia punya kewajiban untuk mengingatkan orang yang sudah punya harta senisab yang dimilikinya setahun, maka harus diingatkan kemudian dipungut. Dan selanjutnya disebutkan bahwa zakat itu adalah tudzahiruhum, yang membersihkan dan menyucikan mereka. Maksudnya, membersihkan di sini adalah membuat dia tidak lagi tergolong orang yang di dalamnya harta itu ada hak orang lain. Dan zakat itu bisa mensucikan mereka, yang membuat diri mereka menjadi lebih baik dan terbebas dari kikir, di mana membuat mereka semakin dekat dengan Allah dengan zakatnya itu. Kemudian ayat washolli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Maksudnya, orang yang mengambil atau memungut itu disuruh untuk mendoakan orang yang sudah berzakat itu, karena disebutkan pada sambungan ayat setelahnya, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu bisa membuat ketentraman bagi mereka. Doa dari para pemungut zakat itu bisa menenangkan, bisa membuat mereka tentram, membuat mereka lebih nyaman dalam membayar zakat. Kemudian disebutkan Allah, wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi semua ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kepada kesimpulan pendidikan. Ayat ini
mengandung kesimpulan pendidikan yaitu tentang zakat. Yang pertama, kewajiban mukmin yang mampu atau cukup nisab dan haul. Yang kedua, kewajiban ditetapkan langsung oleh Allah, Maha Mengetahui, bijaksana dan mendengar. Yang ketiga, manfaat atau keutamaan zakat dapat membersihkan dan menyucikan diri. Yang keempat, teknis zakat. Yang kelima, dikumpulkan oleh amil zakat, disunatkan mendoakan muzaki. Yang keenam, diserahkan kepada mustahik, yaitu asnaf yang 8, fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, pemerdeka budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat ini yaitu pertama, keadilan sosial sebagaimana landasan utama kehidupan masyarakat. Yang kedua, pentingnya pengaturan dan peraturan yang adil untuk menjaga keseimbangan sosial. Yang ketiga, tanggung jawab dalam mematuhi aturan dan konsekuensi dari pelanggarannya. Yang keempat, kesadaran akan tindakan dan perbuatan individu serta konsekuensinya di akhirat. Yang kelima, kesadaran akan pentingnya melakukan amal baik dan menjauhi amal buruk untuk mencapai keberkahan hidup.